Melanjutkan kembali wasiat yang kita akan baca. Kata beliau radhiyallahu anhu wa an nabi wa ba'du ya waladi fa hadha ma ansahuka bihi fa in amilta bihi rajautu lakal falaha fid darain. Ya waladi, wahai anakku. Ini panggilan kasih sayang. Dan boleh kita memanggil dengan panggilan seperti ini, ya waladi, wahai anakku, meskipun kepada orang yang sebenarnya bukan anak kandung kita, seperti beliau di sini. Jadi tidak khusus panggilan ya waladi ini hanya kepada anak kandung kita, boleh juga kepada anak-anak lainnya yang meskipun bukan anak kandung kita. Dan ini diantara uslub kita mengasihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran seperti perkataan Luqman Al-Hakim, ya bunayya, mirip ya, ya waladi, wahai anakku, ya bni atau ya bunayya. Ya bunayya lebih halus karena dengan tasghir, wahai anakku. Ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, wahai anakku, banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Janganlah menyekutukan Allah. Wahai anakku, aqimis salah, dirikanlah salat. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga sering memakai uslub ini ketika menasihati. Ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghish li ahad faf'al. Ya bunayya wa dhalika min sunnati faman ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai anakku, jika engkau sanggup setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap petang di dalam hatimu tidak ada kedengkian kepada seorang pun, maka lakukanlah. Itu adalah sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku maka nanti dia akan bersamaku di surga. Ini beliau mulai wasiatnya dengan kata ya waladi, sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk sikap sopan, bahasa yang halus. Dan ulama mengatakan kalau kita memanggil yang lebih muda dari kita, ya waladi, wahai anakku, atau yang sepantaran dengan kita kurang lebih, ya akhi, wahai saudaraku. Kalau tujuan kita adalah ingin bersikap ramah, bersikap sopan, ingin bersikap lembut, maka ini hukumnya sunnah. Ya, maka hukumnya sunnah dapat pahala. Ya waladi, wahai anakku, nak, ya akhi, wahai saudaraku. Ya, kalau tujuannya adalah apa? Talatuf, nah, bersikap halus, hukumnya sunnah. Ya waladi, fahadha ma ansahuka bihi, fa in amilta bihi rajautu lakal falaha fid darain. Ini adalah nasihatku kepadamu. Dan nasihat ini tanda cinta. Ya,
Di antara tanda cinta, buah daripada cinta itu nasihat. Kalau seseorang itu sudah mencintai, dia akan menginginkan kebaikan. Dan menginginkan kebaikan kepada orang adalah nasihat. Lawan daripada iri, lawan daripada dengki, iri, dengki, hasad, ini bertentangan, berlawanan dengan nasihat. Orang yang mencintai itu menginginkan kebaikan. Orang yang menginginkan kebaikan ini sudah jelas masuk di dalam makna nasihat. Wahai anakku, ini nasihatku kepadamu. Kata beliau, fa in amilta bihi rajautu lakal falaha fid darain. Kalau kamu kerjakan, kalau kau terima, maka rajautu lakal falah fid darain. Aku berharap mendapatkan di dunia dan orang yang menerima nasihat, dia akan menerima kebaikan. Karena nasihat adalah menginginkan orang lain agar mendapatkan kebaikan. Dan orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman itu ketika mendengar, ketika sampai kepadanya nasihat, dia akan menerima. Sami'na wa ata'na. Innama qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang-orang beriman itu ketika diajak, ketika diseru menuju Allah, menuju Rasulullah, liyahkuma bainahum. Jadi kalau ada masalah, misalkan ada perselisihan, misalkan ada kebingungan, kebimbangan, ada masalah, kemudian diberitahu menurut Allah, menurut Rasulullah begini, di dalam Al-Quran, di dalam hadis begini, petunjuknya begini. Orang yang beriman ketika mendengar itu nasihat, an yaqulu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Ya, dan ini semua yang akan beliau sebutkan kepada kita, seruan menuju Allah, menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar kita jalan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang menerima nasihat, orang-orang yang mau dinasihati, ini adalah orang-orang yang nantinya di akhirat muflihun, beruntung. Ini kata beliau, fa in amilta bihi rajautu lakal falaha fid darain. Fa in amilta bihi rajautu laka fil falah fid darain. Wa in khalaftahu fa'altu kama qala Ibrahim alaihi salam, sa'astaghfiru laka rabbi. Jika kamu tidak mau menerima, jika kamu menentang, membangkang, ini bahaya. Nasihat kalau kita tidak menerima, berarti kita tidak menerima kebaikan. Nasihat kalau kita tidak menerima, berarti ada tanda kesombongan. Dan ada ciri sifat orang munafik di dalam diri kita. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri orang munafik, orang yang tidak baik, idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil itsm. Ketika dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, akhadhathu al-izzatu bil itsm, bangkitlah kesombongannya. Sombong, tidak mau dikasih tahu, malah tambah berbuat buruk. Ini orang yang tidak mau menerima nasihat.
ada kemiripan dengan orang munafik. Kita ini ketika ada orang mengatakan kepada kita, aku ingin nasihati kamu, ini gimana kira-kira kita? Ya. Kalau kita mendengar itu senang, alhamdulillah. Ini menunjukkan diri kita bagus. Kalau kita ketika mendengar itu tegang, ya, tidak mau menerima, bahkan mau memberontak, ini berarti ada masalah di dalam diri kita. Ya, akhadhatul izzatu bil ithim. Tapi lihat beliau, ya, kata beliau, kalau kamu tidak mau juga, aku akan doakan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mendoakan kau, aku akan mintakan keampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada engkau. Ini diantara adab kalau kita ingin menasehati orang dan orang itu tidak menerima, orang itu belum menerima, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan, jangan marah-marah, jangan berubah. Ketika kita menginginkan kebaikan untuk orang, kemudian orang tidak mau, kemudian berbalik kita menginginkan keburukan untuknya, kita menginginkan kecelakaan untuknya, kita menginginkan kebinasaan untuknya. Ini bukan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketika beliau menyuruh, mengajak orang lain, menasihati orang lain, dan orang tak mau, bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku, mereka tidak tahu. Seperti itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampunan untukmu kepada Tuhanku. Ketika kita menasihati orang, ya, semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tetap hidayah di dalam keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala beri, orang itu akan berubah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak beri, orang itu tidak akan berubah. Meskipun setiap hari kita nasihati, habis-habisan kita sampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bahaya kalau menolak ayat Al-Quran, menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika dinasihati, ini bahaya. Bisa kufur, ya, bisa kufur. Ini misalkan ada perselisihan, kemudian dikatakan kepadanya di dalam ayat Al-Quran begini, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, apa yang kau perbuat keliru, bertentangan, salah, kau mesti bertaubat kepada Allah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, meskipun hadis tidak akan aku ikuti, misalkan, ya, meskipun ayat aku tidak peduli. Ini kufur sudah, ini hukumnya kufur. Hati-hati ketika kita dinasihati dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berat, belum bisa, tetap dijaga ini kata-kata. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala beri kita taufik. As'alullah at-taufiq lidzalik, as'alullah at-taufiq lidzalik. Sunnah hukumnya ketika kita dinasihati, ya, dengan Al-Quran, dengan hadis, diajak kita menuju bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
Kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, as'alullaha at-taufiq lidzalik. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku diberi taufik. Jangan menolak, bahaya menolak. Ya. Astaghfiru laka rabbi. Al-Habib Ali Al-Jufri, ya, pernah beliau bercerita, beliau riwayatkan dari Syekh Muhammad Sa'id Al-Buti, ya. Dan ini cerita ayahnya, ayah daripada Syekh Muhammad Sa'id Al-Buti, yaitu Syekh Ramadan, Mulla Ramadan, ya, Mulla Ramadan. Mulla itu Syekh, bahasa Kurdi. Mulla Ramadan Al-Buti. Ini ayah beliau, Mulla Ramadan Al-Buti, ulama besar, wali min awliyaillah. Beliau imam di salah satu masjid di kampung beliau. Dan di kampung itu ada orang jahat, orang yang suka menyakiti, orang yang suka mengganggu. Siapa saja dia ganggu, siapa saja, tidak peduli, tidak ada takut-takutnya. Kepada ulama pun dia ganggu, guru, kepada ustadz, kepada siapapun. Sangat meresahkan masyarakat. Sampai ini Syekh diingatkan, ya Syekh, hati-hati dengan orang itu, jaga jarak, hati-hati. Dan beliau tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tidak bisa dinasihati. Dinasihati tambah marah. Akhadhatul izzatu bil itsm. Tambah parah. Jadi sudah dibiarkan saja oleh masyarakat. Tapi Syekh Mulla Ramadan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa. Setiap sujudnya beliau berdoa khusus untuk orang ini. Setiap sujud, setiap hari, setiap sholat, sujud berdoa untuk orang ini khusus. Sehari, 2 hari, 3 hari tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan orang itu berubah tanpa nasihat secara zahir, tapi nasihat di dalam hati tidak hilang. Menginginkan kebaikan untuk orang itu tidak hilang. Buntu secara zahir, tapi sebenarnya tidak buntu, masih nyambung, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja merubah orang itu tanpa wasilah. Bisa. Allah Subhanahu wa taala bisa rubah. Setelah 3 bulan berlalu, setiap sujudnya beliau doakan orang itu dengan khusyuk, bahkan sampai dengan tangisan. Tiba-tiba orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berubah, masuk ke masjid, solat, orang takut semua. Ini kok tiba-tiba masuk masjid, tidak ada yang berani ngomong, tidak ada yang berani dekat, dibiarkan saja sehari, 2 hari. Dan beliau Syekh Mulla Ramadan Al-Buti terus mendoakan sampai berubah menjadi pecinta beliau, sampai berubah menjadi pembela beliau. Berkat apa ini? Berkat doa. Ini adab kita ketika menginginkan kebaikan untuk orang. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menasihati secara zahir, kita masih bisa dengan doa menasihati orang itu. Doakan terus. Ini yang beliau sebutkan. Ya, kalau kau tidak mau, wa in khalaftahu fa'altu kama qala Ibrahim alaihi salam, sa'astaghfiru laka rabbi walakinni as'alullah ta'ala an yuwaffiqaka lil amal biha wa yamunna 'alaika bi mahabbatiha kama manna 'alaika bil Islam. Walakinni as'alullah ta'ala an yuwaffiqaka lil amali biha wa yamunna 'alaika bi mahabbatiha kama manna 'alaika bil Islam. Ini doa beliau, ya. Doa beliau untuk kita semua.
Kita didoakan oleh beliau mendapatkan taufik. Ini kecintaan beliau yang tulus kepada kita. Orang yang menasihati kita itu cinta kepada kita. Jangan risih kita. Kita kalau punya kawan suka menasihati kita, suka menegur kita, alhamdulillah, ini kawan yang bagus. Jangan risih. Punya istri menegur kita kalau salah, punya suami menegur kita kalau salah, jangan risih. Ini alhamdulillah, ini tanda dia cinta. Tanda dia cinta. Waddak man nasahak wa qalak man masya fi hawak. Kalau dia cinta kepadamu, dia akan menasihati, tidak akan membiarkanmu salah. Kalau dia membiarkanmu, ini tanda dia tidak suka denganmu. Ya, wa qalak man masya fi hawak. Artinya membencimu orang yang mengikuti hawa nafsu. Ada kita punya kawan, ikut terus, dukung terus, setuju terus. Salahkah, tidak salahkah, kita dibela terus, diiyakan terus. Ini kawan tidak benar. Tapi ada kita punya kawan menegur kita, memberi masukan kepada kita. Ketika kita tergelincir, ketika kita salah, ini kawan bagus. Ya. Ini beliau doakan kita agar mendapatkan taufik, ya, agar menjadi orang-orang yang suka dengan nasihat. Orang-orang celaka ini orang-orang yang tidak suka dengan nasihat. Walakin la tuhibbuna an-nasihin. Nabi Allah Salih alaihi salam itu mengatakan kepada kaumnya yang membangkang, yang celaka, laqad ablagtukum risalata rabbi wa ansahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Aku sudah sampaikan kepada kalian pesan Tuhanku. Aku sudah nasihati kalian, tapi kalian tidak suka dengan para penasihat. Nah, baik. Oleh karena itu beliau doakan di sini semoga kita senang, semoga kita suka dengan nasihat, suka dengan para penasihat, kawan yang menasihati suka, orang-orang yang menasihati kita suka dengan nasihat, ini suka dengan kebaikan. Siapapun dia, meskipun lebih muda, meskipun dia lebih kurang daripada kita, kalau apa yang dia ucapkan baik untuk kita, terima. Wa yamun 'alaika bi mahabbati kama manna 'alaika bil Islam. Ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Dalam hadis disebutkan di antara kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ada orang yang mengajak kita menuju takwa kepada Allah, ketika ada orang yang menasihati kita, ittaqillah, kita jawab apa? Alaik nafsak, urus dirimu. Tidak mau dinasihat, alaik nafsak, alaik binafsik. Ini kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang mencintai nasihat, menyukai para penasihat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang salah dibenarkan, diluruskan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang istiqamah, dijadikan kita orang-orang yang ahli ibadah di tahun baru ini dan di sisa-sisa usia kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan kita menuju ridhonya, perbaiki kita zahir batin kita. Allah Subhanahu wa ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala naungi kita dengan naungan kelembutannya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan kita perhatian khususnya, ditambahkan selalu ilmu kita, diberikan kita taufik di sisa-sisa usia kita, disembuhkan seluruh penyakit kita zahir batin.
dikabulkan hajat-hajat kita, diberikan kita kemudahan, kelapangan, keberkahan, dijadikan kita abid ihsan la abid imtihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah fi khair lutuf wa afiyah ala hadhihi an-niyat wa ala ma nasalihun wa ala kulli niyyah salihah jalibah li kulli khair dafiyah min kulli syarr ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.